Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman anatomi veteriner. Hari ini kita akan mempelajari anatomi unggas, yaitu adalah miologi. Pertama, kita juga akan mempelajari integumen. Jadi integumen kita pelajari dari bagian kepala, dari tampak luar atau tampak lateral. Berarti kita akan melihat yang paling dorsal di sini yang disebut sebagai jengger, atau nama lainnya adalah comb. Sedangkan di bagian bawah kita bisa melihat adanya pial atau wattle. Kemudian kita ke belakang, di sini di daerah telinga, ini kita sebut sebagai earlobe. Ini earlobe. Kemudian di bagian depannya ada lubang hidung yang disebut sebagai nostril. Kemudian mengingat ke materi osteologi kemarin, di bagian atas, paruh atas itu disebut sebagai culmen. Sedangkan yang bagian tajam di bawahnya itu disebut sebagai tomium. Kemudian kita buka. Di sini kita bisa melihat ada yang bagian ventral dan juga bagian dorsal. Untuk bagian dorsal terlebih dahulu, di sini kita bisa melihat ada lipatan-lipatan yang disebut sebagai rugae palatina. Nah, di sekitar rugae palatina terdapat papila-papila kecil yang disebut sebagai papila mekanik yang gunanya nanti untuk membantu pencernaan secara mekanik. Kemudian di sini terdapat dua celah. Ada celah yang besar disebut sebagai choana, sedangkan celah yang kecil yang ini disebut sebagai celah infundibulum. Kemudian di bagian ventralnya, di sini kita bisa melihat organ lidah atau lingua, di mana lingua digantung oleh suatu penggantung yang disebut sebagai frenulum lingualis. Kemudian ke belakang sedikit kita akan menemukan bentukan bulatan ini yang disebut sebagai laring, sedangkan di tengah laring terdapat celah yang disebut sebagai glotis. Nanti ini akan menyalurkan ke trakea, ini akan bertembus ke trakea. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian miologi. Pertama di bagian dada atau pektoral kita akan mendapatkan dua muskulus. Yang pertama di lateral ini, yang secara keseluruhan disebut sebagai musculus pectoralis superficialis. Sedangkan di bawahnya kita bisa melihat muskulus yang disebut sebagai musculus pectoralis profundus. Kemudian kita beralih ke daerah sayap. Pertama, untuk yang dekat dengan badan itu adalah di daerah bracii. Untuk di daerah bracii terdapat dua muskulus, ada yang di kranial dan ada yang di caudal. Untuk yang di kranial itu disebut sebagai musculus bicep brachii, sedangkan yang di bagian caudal adalah musculus tricep brachii. Nah, di antara musculus bicep brachii dan tricep brachii terdapat suatu bentukan yang keras yang disebut sebagai os humerus. Nah, kemudian di bagian antara radius ulna dengan os humerus terdapat suatu pelebaran kulit yang disebut sebagai propatagium, di mana propatagium itu nanti akan dibantu oleh dua muskulus. Yang pertama ini yang disebut sebagai musculus bicep brachii pars propatagialis, dan yang agak ke depan lagi itu disebut sebagai musculus deltoideus pars propatagialis. Nah, kemudian kita lanjut ke daerah radius ulna. Di daerah radius ulna kita memiliki beberapa muskulus, mulai dari yang paling depan, yang ini yang disebut sebagai musculus extensor carpi radialis. Musculus extensor carpi radialis. Kemudian ke belakang kita akan menemukan musculus pronator superficialis. Musculus pronator superficialis. Dan ke belakang lagi yang ini yang agak ke bawah yang disebut sebagai musculus pronator profundus. Kemudian mundur lagi kita akan melihat muskulus ini yang disebut sebagai musculus flexor digitorum profundus. Musculus flexor digitorum profundus. Dan yang paling caudal, yang lebar, disebut sebagai musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian di sini kita bisa lihat pembuluh darah yang di daerah brachii tadi yang disebut sebagai vena brachialis. Itu untuk bagian medial. Kemudian kita ke bagian lateral. Di bagian lateral kita akan mendapati tiga muskulus. Jadi yang paling depan yang dekat dengan propatagium itu disebut sebagai musculus extensor carpi radialis. Sedangkan yang di tengah-tengah yang ini itu disebut sebagai musculus extensor digitorum communis.
musculus extensor digitorum communis. Dan yang paling belakang, yang dekat dengan bulu-bulu yang panjang ini, disebut sebagai musculus extensor carpi ulnaris. Begitu. Kemudian sekarang kita berpindah ke daerah kaki. Nah, untuk daerah kaki, pertama di daerah femur, bagian lateral, di sini kita akan menemukan dua musculus. Musculus yang pertama yang kecil dan tipis paling depan ini disebut sebagai musculus iliotibialis cranialis. Musculus iliotibialis cranialis. Sedangkan yang lebar di belakang disebut sebagai musculus iliotibialis lateralis. Kemudian kita belajar dari bagian medial. Kita buka. Maka kita menemukan beberapa musculus. Kita pelajari dari yang paling kranial. Jadi yang paling kranial ini disebut sebagai musculus iliotibialis cranialis. Ini tadi terlihat di lateral juga. Kemudian mundur, kita akan menemukan musculus ambien. Mundur lagi, kita akan menemukan musculus pubis ischiofemoris. Kemudian ke kaudal lagi menemukan musculus yang lebar disebut sebagai musculus adductor. Ke kaudal lagi menemukan musculus yang disebut sebagai musculus semimembranosus. Dan yang terakhir paling kaudal itu adalah musculus semitendinosus. Kemudian di antara musculus semitendinosus dengan musculus semimembranosus kita kuatkan dan kita akan menemukan musculus kecil yang berada di antara tadi yang disebut sebagai musculus piriformis. Kemudian sedangkan di antara musculus semimembranosus dengan musculus adductor kita bisa melihat bentukan nervus yang ini yang disebut sebagai nervus ischiadicus. Oke. Kemudian kita ke bagian bawah di sini. Kalau misalkan dilihat dari kranial itu disebut sebagai musculus fibularis longus. Sedangkan dilihat dari kaudal ini disebut sebagai musculus gastrocnemius. Seperti itu. Kemudian kita di bagian belakang kita akan melihat ada glandula segini disebut sebagai glandula uropygial nanti yang fungsinya menghasilkan minyak dan dialirkan melalui papila uropygial. Sekian untuk materi miologi dan integumen pada unggas. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.